Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramawati, NIM 1905021194. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang biaya sindikasi. Banyak strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan aset perbankan syariah, salah satunya melalui pembiayaan ke sektor korporasi, yang dimana pembiayaan sindikasi merupakan pembiayaan yang diberikan oleh beberapa kreditur atau sohibul mal yang biasanya terdiri dari bank-bank atau lebih dari satu bank atau lembaga keuangan lainnya kepada debitur yang biasanya memiliki badan hukum. Adapun pengertiannya menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat atau ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi yang menggunakan dokumentasi yang sama dan administrasi oleh agen yang sama pula. Adapun menurut situs resmi Bank Indonesia disebutkan bahwa kredit sindikasi adalah pemberian kredit oleh sekelompok bank kepada satu debitur yang jumlah kreditnya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pihak bank saja. Artinya di sini, apabila hanya satu bank yang memberikan kredit sindikasi itu, maka bank tersebut akan mengeluarkan dana yang besar. Lain halnya apabila kredit sindikasi ini diberikan oleh beberapa bank atau lebih dari satu bank itu sendiri. Adapun pembiayaan sindikasi tersebut diberikan secara sinergis atau sirkah sesama bank syariah karena jumlah pembiayaan yang dibutuhkan untuk membiayai proyek korporasi tersebut sangatlah besar, sehingga sulit atau tidak mungkin dibiayai oleh kreditur tunggal. Hal ini sesuai dengan definisi di atas, bahwa dalam pemberian perbankan sindikasi jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Desi Saputri, NIM 19050221. Langsung saja kita ke materi kedua tentang manfaat sindikasi atau manfaat pembiayaan sindikasi. Yang pertama yaitu sindikasi merupakan bagian penting dari upaya pengembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah. Bank-bank syariah yang selama ini belum banyak mengembangkan produk sindikasi perlu melakukan diversifikasi produknya ke pembiayaan sindikasi. Dalam meresponi perkembangan bisnis corporate yang sedang tumbuh dan menangkap peluang pembiayaan infrastruktur, bank-bank syariah seharusnya mengembangkan pembiayaan sindikasi. Hal ini disebabkan karena kebutuhan dana pembiayaan korporasi dan infrastruktur sangat besar. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengatasi ketentuan legal lending limit atau batas maksimal pemberian kredit. Modal bank-bank syariah yang relatif kecil membatasi besarnya kucuran pembiayaan meskipun bank syariah memiliki BMPK sebesar 30%. Dengan pembiayaan sindikasi, kapasitas penawaran pembiayaan perbankan syariah bisa lebih besar. Nah, yang ketiga yaitu akselerasi pertumbuhan aset dan laba perbankan syariah. Sindikasi akan mendorong perbankan syariah meningkatkan pembiayaan dengan nominal besar yang pada gilirannya akan menghasilkan profit yang besar pula. Jadi, semakin besar pembiayaan maka makin besar pula aset bank syariah. Yang keempat yaitu meningkatkan sinergi dan kerjasama kemitraan di antara bank-bank syariah. Yang kelima yaitu meningkatkan fee-based income atau pendapatan yang berasal dari ujrah atau fee seperti arranger fee, recipient fee, participant fee, underwriting fee, commitment fee, agency fee, dan lain-lain. Yang keenam yaitu agar bank-bank syariah dikenal luas di pasar sindikasi. Bagi sebagian bank syariah adalah sulit untuk masuk ke dalam suatu pembiayaan sindikasi, terutama apabila tidak mempunyai pengalaman sindikasi. Nah, dengan bergabungnya bank syariah kepada sebuah sindikasi dengan bank konvensional, maka bank-bank syariah akan semakin dikenal di pasaran sindikasi. Nah, yang ketujuh yaitu mendiversifikasi portofolio pembiayaan. Umumnya, pembiayaan bank syariah ditujukan untuk sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Data Bank Indonesia selalu menunjukkan bahwa lebih dari 70% pembiayaan bank syariah disalurkan ke sektor UKM. Sindikasi bisa menjadi keran alternatif yang mengalirkan pembiayaan bank syariah ke sektor korporasi, sehingga dana masyarakat yang ditempatkan di bank syariah tidak melulu untuk usaha individu yang mikro dan kecil,
tapi juga diinvestasikan ke usaha skala besar seperti sektor produktif yang menguntungkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Marina Astuti. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nadia Desi Saputri yang membahas tentang manfaat pembiayaan sindikasi. Manfaat yang ke-8 ialah meminimalisasi risiko pembiayaan. Analisis pembiayaan sindikasi atau financing analysis dilakukan lebih matang dan komprehensif dan dilakukan secara berjamaah atau kolektif. Kesembilan, menjaga likuiditas bank syariah. Apabila bank syariah kelebihan likuiditas seperti menerima setoran dana haji dalam jumlah besar, misalkan 20 triliun, maka untuk mengatasi kelebihan likuiditas, pembiayaan sindikasi adalah sebuah solusi alternatifnya. Dana besar yang masuk ke bank syariah dengan cepat dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan sindikasi. Ke-10, pembiayaan sindikasi dapat menjadi sarana promosi bagi bank-bank syariah. Pembiayaan sindikasi syariah yang relatif besar biasanya akan dipublikasikan oleh media massa, sehingga menjadi sarana promosi gratis bagi bank-bank syariah. Sudah menjadi kelaziman dalam pembiayaan sindikasi apapun, baik konvensional maupun syariah, selalu diliput oleh media, seperti kredit sindikasi pembangunan jalan tol Semarang-Solo yang bernilai 4,7 triliun. Ke-11, pembiayaan sindikasi dapat menarik dana investasi asing. Sindikasi bisa melibatkan bank-bank mancanegara, terutama bank-bank dari Timur Tengah. Mereka biasanya tertarik pada sektor infrastruktur dan energi. Ke-12, sebagai learning process bagi partisipasi syariah bank. Masih banyak bank syariah yang tidak mempunyai pengalaman dalam pembiayaan sindikasi. Dengan menjadi salah satu peserta sindikasi, maka bank tersebut dapat mempelajari mengenai pembiayaan sindikasi. Ke-13, sebagai bentuk kontribusi perbankan syariah pada pembangunan nasional. Kontribusi bank syariah dalam konteks ini terlihat pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur baik milik pemerintah maupun swasta, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Dan yang terakhir, ke-14, memupuk hubungan kerjasama dengan suatu grup usaha. Sindikasi akan meningkatkan partnership dengan debitor atau grup usaha debitor. Jika bank-bank syariah melakukan sindikasi, maka mereka akan lebih dikenal dan lebih dekat kepada nasabah debitor atau grup usaha debitor, baik swasta maupun badan usaha milik pemerintah, sehingga di kemudian hari bisa bermitra lagi dengan mereka. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Zainal Abidin. Pemateri terakhir, jenis-jenis pembiayaan sindikasi. Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan sindikasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah lead syndication. Lead syndication adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan pemimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader atau pemimpin dari pembiayaan tersebut. Dalam bentuk lead syndication ini, modal yang diberikan oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama. Yang kedua adalah club deal. Club deal adalah sekelompok bank syariah yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang satu dan yang lain tidak memiliki hubungan kerja bisnis yang sama dalam hal penyatuan modal mereka. Maksudnya adalah bank syariah yang saling menyatukan modal tersebut memberikan pembiayaan kepada suatu entitas tetapi terhadap proyek yang berbeda-beda. Hubungan yang jelas antara bank syariah yang saling menyatukan modalnya tersebut hanyalah pada sebatas hubungan koordinasi saja. Dan yang terakhir adalah sub-syndication. Sub-syndication adalah bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank beserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis antara keduanya, tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya.